SMP Santo Ignatius Medan melaksanakan vaksinasi terhadap pelajar pada hari Kamis tanggal 30 September tahun 2021 di lingkungan Ignatius Group. Kegiatan ini berlangsung atas kerjasama dengan pihak kepolisian dari Polsek Deli Tua. Kegiatan vaksinasi ini diikuti oleh seluruh siswa yang sudah memenuhi syarat untuk vaksinasi yaitu berusia 12 tahun ke atas. Untuk tenaga kesehatannya berasal dari Puskesmas dan dari Rumah Sakit Umum Sembiring Deli Tua. Nomor 3637, nomor antrian 3637 mendekat meja registrasi. Pelaksanaan vaksinasi ini terbilang sukses dan cepat sebab semua kegiatan telah terencana dengan baik serta terkoordinir. Bahkan para bapak ibu guru wali kelas sempat kewalahan karena siswa gelombang kedua belum tiba di sekolah karena cepatnya proses vaksinasi. Namun hal ini bisa segera teratasi atas kerjasama yang baik antara wali kelas, siswa dan orang tua. Sebelumnya peserta vaksin sudah dijadwalkan dengan bergelombang untuk menghindari penumpukan siswa di sekolah, namun karena proses vaksinasinya cukup cepat maka jadwal terpaksa berubah karena situasional. Siswa yang akan mengikuti vaksinasi didampingi oleh orang tua masing-masing. Hal ini bertujuan untuk menghindari siswa berkeliaran setelah keluar dari lingkungan sekolah, sehingga pengawasannya semakin ketat. Kegiatan vaksinasi COVID-19 ini juga dihadiri oleh aparat keamanan dari Polsek Deli Tua. Kegiatan di lapangan juga diawasi serta terkontrol dengan baik, sehingga walaupun pada akhirnya banyak peserta vaksin dari masyarakat umum, tidak membuat situasi menjadi buruk namun tetap terkontrol dengan baik. Ada sekitar 270-an pelajar dari SMP Ignatius yang divaksin, ditambah dengan orang tua siswa serta masyarakat umum yang hadir. Selanjutnya ada sekitar 20-an lebih anak-anak dari Panti Asuhan Karya Murni juga mengikuti vaksinasi COVID-19. Kegiatan vaksinasi dipusatkan di ruangan ekselen dan dilayani oleh 2 tim nakes yang masing-masing tim berjumlah 8 orang, mulai dari proses pendaftaran, screening, penyuntikan vaksin dan pencetakan kartu vaksin dilakukan di ruangan ini. Para peserta baik peserta didik maupun masyarakat umum yang hadir tampak antusias dalam mengikuti semua proses vaksinasi ini. Jenis vaksin yang digunakan adalah Sinovac, sama dengan yang digunakan saat vaksinasi guru-guru pada bulan April silam. Vaksin Sinovac berasal dari negara China dikembangkan oleh perusahaan Sinovac Biotech. Perusahaan ini mengembangkan vaksin COVID-19 bernama CoronaVac atau yang lebih dikenal dengan vaksin Sinovac. Vaksin Sinovac dikembangkan dengan metode inaktivated. Artinya, virus yang ada dalam vaksin sudah dimatikan dan tidak mengandung virus hidup atau yang dilemahkan. Selain itu, ada kandungan aluminium hidroksida yang berfungsi meningkatkan kemampuan vaksin. Ada larutan fosfat yang berfungsi sebagai penstabil atau stabilizer vaksin. Vaksin Sinovac juga mengandung natrium klorida yang berfungsi sebagai isotonis, yaitu untuk memberikan kenyamanan saat penyuntikan. Natrium klorida yang digunakan dalam vaksin ini sesuai standar kefarmasian. Harapan saya ke depan, dengan adanya vaksin ini, vaksin pertama ini, kami harapkan sebagai orang tua siswa di SMP Ignatius, supaya secepatnya juga ditindaklanjuti oleh SMP Ignatius untuk vaksin kedua. Sehingga harapan kami ke depan, secepatnya anak-anak kami boleh tatap muka dengan guru-guru di SMP Ignatius, karena mereka sudah rindu dengan suasana sekolah yang cukup berbeda dengan suasana daring selama ini, karena mereka selama ini memang pembelajaran tetap berjalan lewat daring, tapi boleh kita bilang itu tidak maksimum, karena beberapa kali kami tanya ke anak-anak kita juga di rumah bahwa mereka lebih suka untuk tatap muka dengan guru, bercanda dengan teman-temannya, bertemu dengan teman-teman sekelasnya, seperti itu Pak. Vaksinasi diyakini menjadi salah satu langkah menghambat pandemi. Pasca menerima vaksin, tentu diharapkan tubuh bisa membentuk antibodi terhadap virus corona. Vaksin diharapkan bisa bekerja efektif untuk membentuk kekebalan tubuh agar lebih tahan saat terpapar virus. Jika tubuh lebih kebal maka peluang untuk mengalami infeksi virus ini pun juga bisa diminimalkan. Pada akhirnya, tubuh menjadi lebih kuat dan virus akan kalah.
Jika setiap orang menerima vaksin dan bekerja secara efektif, maka kekebalan tubuh akan terbentuk. Saat semakin banyak jumlah orang yang kebal terhadap COVID-19, maka semakin kecil juga penularan virus. Akibatnya, semakin sedikit jumlah penderita COVID-19 dan akhirnya tidak ada sama sekali. Inilah yang menjadi harapan dari program vaksinasi saat ini.